Baik, so apakah itu respirasi? Respirasi ialah proses pertukaran gas ya, pertukaran gas untuk membekalkan oksigen. Jadi kebanyakan, hampir ke semua organisme hidup memerlukan oksigen untuk melakukan respirasi ya. Oke. Jadi apakah ciri-ciri penyesuaian struktur respirasi bagi organisme yang bersaiz besar? Maksud saya bersaiz besar ialah lebih besar daripada organisme unisel, karena organisme unisel biasanya melakukan respirasi melalui resapan karena mereka hanya biasanya mempunyai struktur sel yang setebal satu sel, jadi oksigen gas-gas respirasi mudah meresap ya. Jadi penyesuaian untuk struktur respirasi bagi organisme bersaiz besar ialah mempunyai nisbah jumlah luas permukaan per isi padu ataupun JLP per isi padu yang besar untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Jadi struktur respirasi nipis setebal satu sel untuk memudahkan pertukaran gas, contohnya alveolus. Permukaan struktur respirasi yang lembab, ya lembab. Struktur respirasi dilengkapi dengan jaringan kapilari darah yang banyak. Baik, dalam struktur respirasi organisme, untuk tingkatan 4, kita akan mempelajari tentang serangga, manusia, ikan, dan katak. Baik, untuk serangga, sistem pernafasan dikenali sebagai sistem trakea, yaitu terdapat liang kecil pada thorax dan abdomen serangga, yaitu spirakel. Jadi liang ini maksudnya ada lubang, lubang kecil. Spirakel membolehkan udara masuk ke dalam sistem tiub udara, yaitu sistem trakea. Jadi trakea bercabang untuk membentuk salur yang lebih halus disebut trakeol. Trakeol merupakan permukaan respirasi dan mempunyai ciri-ciri berikut yang membolehkan pertukaran gas respirasi yang cekap. Contohnya bilangan trakeol yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang banyak untuk pertukaran gas, dan dinding trakeol juga adalah nipis dan lembab. Baik. Setengah serangga mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Jadi, udara akan masuk dan berlaku pertukaran gas di kantung udara itu. Oke, seterusnya ikan. Baik, ikan yang seperti kamu pelajar tahu, dia mempunyai insang. Jadi insang ini sebenarnya tujuannya untuk merangkap oksigen. Oke. Insang ini terdiri pada barisan filamen yang disembung oleh lengkung insang. Jadi filamen adalah unjuran nipis yang pipi disebut lamela. Jadi unjuran-unjuran ini akan menyebabkan jumlah luas permukaan yang besar. Oke, dan membran lamela juga adalah bersifat nipis dan banyak kapilari darah. Oke, untuk katak, dalam keadaan kurang aktif dan dalam air, katak menggunakan kulit untuk bernafas ya. Ini juga untuk berudu ya, oke. Dan katak yang belum mencapai tahap kematangan, dia bernafas menggunakan kulit. Jadi penyesuaiannya, kulit adalah nipis dan lembab, membolehkan gas terlarut di bawahnya, dan di bawah kulit banyak kapilari darah. Dan di udara, apabila berada di udara, katak bernafas melalui peparu yang mempunyai permukaan yang berlipat-lipat untuk menambahkan jumlah luas permukaan, dan membran peparu juga adalah nipis, lembab, dan kaya dengan kapilari darah. Baik, untuk manusia ciri-cirinya adalah alveolus dalam peparu yang nipis untuk pertukaran gas yang cekap. Dan bilangan alveolus dia banyak, oke, untuk jumlah luas permukaan yang besar untuk respirasi gas respirasi, resapan gas respirasi, oke, lembab, dan jaringan kapilari yang banyak, dan juga setebal satu sel. Baik, ini adalah contoh-contoh struktur untuk pernah mekanisme respirasi ya, organisme respirasi. So dalam belalang kita boleh nampak trakeol, spirakel, no? Oke, dan juga pada ikan ada lamela, insang, dan dalam katak ya, ada rongga mulut, lubang hidung, dan juga glotis ya, glotis. Baik, jadi glotis ini adalah di antara peparu dengan rongga mulut. Dan seterusnya struktur alveolus pada manusia.
Baik, perbandingan struktur respirasi manusia dan hewan. Oke, jadi struktur manusia ada alveolus, banyak dan lembab. Serangga ada trakeol, mempunyai banyak trakeol. Ikan, filamen dan lamela insang, banyak lamela. Dan insang juga. Katak, bernapas melalui kulit dan paru. Dan penyelesaiannya adalah permukaan dalam berlipat-lipat keseluruhan permukaan kulit. Jadi, persamaan dia adalah persamaan yang kita sudah bincang tadi. Pada awal tadi, yaitu mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang besar, struktur nipis, lembab, dan kaya dengan jaringan kapilari darah. Baik, sekarang kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan. Oke, jadi dalam serangga, kemasukan udara ini dibantu oleh pengucutan dan pengenduran otot abdomen. Jadi apabila otot abdomen mengendur atau rileks, isi padu dalaman bertambah, jadi tekanan udara dalamnya menurun. Ya. Jadi udara akan masuk. Jadi apabila otot abdomen mengecut, isi padu dalam berkurang dan tekanan udara meningkat. Akibatnya udara keluar. Baik, untuk katak kita akan bincang tentang pernafasan melalui hidung ya. Jadi apabila dia menarik nafas, melalui lubang hidung, mulut dan glotis tertutup. Jadi dasar rongga mulut diturunkan, tekanan udara rendah dan menarik udara masuk. Jadi seterusnya glotis terbuka dan lubang hidung tertutup dan dasar rongga mulut naik. Oke, jadi udara ditolak ke dalam paru. Jadi apabila paru mengecut, udara disingkirkan dan tekanan abdomennya turut membantu untuk mengeluarkan gas yang sudah diserap. Itu sudah mengalami pertukaran gas ya maksud saya. Jadi sebagian udara keluar melalui lubang hidung dan selibijan di mulut. Jadi kalau kita nampak katak nih dia akan menggerak-gerakkan bagian bawah mulutnya. Jadi itu adalah tujuannya untuk memberikan tekanan ya, memberikan perbedaan tekanan agar udara dapat masuk dan keluar. Baik, untuk ikan pula apabila ikan akan menarik nafas, tapi dia akan menarik nafas dalam air ya. Jadi mulut akan dibuka, jadi dasar rongga mulut diturunkan, ruangan operculum dibesarkan dan bukaan operculum ditutup. Oke. Jadi selepas itu tekanan rongga mulut menurun. Air dari luar mengandungi oksigen terlarut masuk melalui mulut. Ya, jadi air nih dalam dalam sungai ataupun laut dan sebagainya dia mengandungi oksigen yang terlarut. Ya. Oke, jadi mulut ditutup. Oke, bahagian dasar rongga mulut dinaikkan, air mengalir melalui lamela insang dan pertukaran gas dan darah. Air dan darah berlaku ya melalui proses resapan. Jadi seterusnya otot operculum mengundur, ruang operculum mengecil dan isi padu rongga mulut mengurang, akibatnya tekanan dalaman meningkat dan air mengalir keluar. Dan proses ini berulang-ulang. Jadi di sini kita dapati bahwa pernapasan ikan ataupun organisme akuatik yang lain sangat memerlukan oksigen terlarut dalam air. Jadi jika berlaku pencemaran, dia akan mengganggu keseimbangan ataupun kadar keterlarutan tekanan pada oksigen dalam air. Baik. Jadi untuk mekanisme pernafasan manusia, saya rasa pelajar-pelajar sudah belajar dalam tingkatan 3, tingkatan 1, tingkatan 2, tapi kita akan belajar dengan lebih detail. Oke, ataupun mengulang kaji semula. Oke, apabila manusia menarik nafas, otot interkostal luar mengecut, otot interkostal dalam mengendur, akibatnya sangkar rusuk naik ke atas dan ke depan. Ini menyebabkan otot diafragma mengecut dan diafragma turun ke bawah. Jadi pertambahan isi padu rongga toreks dan tekanannya berkurang karena berlaku pertambahan ruang di dalam paru. Akibat itu, apabila tekanan berkurang, maka udara daripada luar akan masuk ke dalam. Dan apabila kita mengembus nafas, yang berlaku adalah sebaliknya, yaitu otot interkostal luar mengendur, otot interkostal dalam mengecut, sangkar rusuk turun ke bawah dan ke dalam, otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas berbentuk kubah ya. Pengurangan isi padu rongga toraks meningkatkan tekanan dalam, akibatnya udara keluar karena tekanan atmosfer lebih rendah daripada udara dalam paru. Jadi udara akan keluar. Jadi terima kasih karena mengikuti sesi ini. Diharapkan pelajar dapat memahami tentang respirasi, struktur dan mekanisme sistem respirasi, dan jika Anda rasa video ini bermanfaat bagi Anda, tolong dipersilakan like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih.